Udah, Cak. Lanjut. Kita lanjutkan ya. Materi yang akan Vera sampaikan pada malam ini adalah tentang diare. Vera berharap setelah dilakukannya penyuluhan ini, ibu-ibu dan teman-teman semua mampu mencegah dan menghindari yang namanya penyakit diare. Dalam waktu 30 menit ini, Vera akan menyampaikan 8 poin pembahasan yang terkait dengan penyakit diare. Yang pertama itu, Vera berharap ibu-ibu dan teman-teman semua memahami pengertian dari penyakit diare, mengetahui penyebab-penyebab penyakit diare. Kemudian ibu-ibu dan teman-teman semua mengetahui tanda dan gejala penyakit diare, mengetahui jenis-jenis penyakit diare, cara pencegahannya, cara penularannya, cara perawatan di rumah, selanjutnya cara pemanfaatan pelayanan kesehatan. Baik, langsung saja kita masuk ke materi ya. Materi kita tentang diare disusun oleh saya sendiri, mahasiswa Akademi Keperawatan Bina Insan. Nama saya Vera Ravena, nomor induk mahasiswa tercantum. Saya dari tingkat 2 semester 3. Sebelumnya saya akan membacakan data-data terkait penyakit diare ini. Berdasarkan data informasi profil kesehatan Indonesia pada tahun 2017 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, jumlah kasus diare seluruh dunia adalah sekitar 7 juta. Dari data tersebut, paling banyak terjadi di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah 1,2 juta kasus. Sepertinya yang namanya diare ini sudah tidak asing lagi terdengar di telinga ibu-ibu dan teman-teman semua. Dari itu, Vera sebelum masuk ke pengertian, apakah ada yang mengetahui diare itu apa? Mungkin ibu-ibu dan teman-teman semua ada yang pernah mengalami penyakit diare. Silakan bila mau menjawab, suaranya diaktifkan. Baik, sepertinya kita langsung lanjut saja ke pembahasan. Yang pertama kita akan membahas pengertian diare. Jadi pengertian diare adalah buang air besar atau kita sering sebut BAB. Itu yang lembek atau cair, bahkan dapat berupa cair saja dengan frekuensi lebih sering dari biasanya, 3 kali atau lebih dalam 1 hari. Yang kedua, kita akan membahas tentang penyebab diare, penyebab penyakit diare. Ada yang tahu, sebelumnya ada yang tahu tidak penyebab dari penyakit diare itu apa saja? Makan makanan pedas, Kak. Ya, makan makanan pedas. Lalu apa lagi? Yang bisa, boleh suaranya diaktifkan dulu. Kita langsung bahas saja ya. Next, moderator. Yang kedua, kita akan membahas tentang penyebab. Apa sih penyebab diare itu? Oh, yang pertama ada virus. Virus seperti apa? Jadi, virus yang menyebabkan terjadinya diare itu namanya virus rotavirus. Rotavirus itu adalah virus yang menyebabkan peradangan di saluran pencernaan. Lanjut. Yang kedua ada bakteri. Bakteri yang menyebabkan diare itu namanya bakteri E. coli. Bakteri ini sering hidup dalam saluran pencernaan. Bakteri ini dapat mengeluarkan racun yang menimbulkan infeksi dan terjadinya diare. Lanjut. Yang ketiga itu ada parasit.
Parasit itu hidup di tinja manusia atau hewan hingga hingga mencemari air, tanah, dan makanan. Penyakit diare dapat disebabkan oleh kuman yang menempel pada tangan yang kotor dan masuk ke dalam mulut ketika sedang makan. Yang ketiga, kita akan membahas tentang tanda dan gejala. Ada yang tahu tidak tanda dan gejala penyakit diare itu seperti apa? Kadang orang yang mengalami diare itu seperti apa sih? Tanda gejala apa sih yang dirasa atau yang kelihatan gitu? Pasti ibu-ibu dan teman-teman semua mungkin ada yang pernah mengalami penyakit diare. Ada yang bisa menjawab tanda dan gejala penyakit diare itu apa saja? Silakan suaranya dibuka. Buang air besar terus-menerus, Kak. Baik, tadi Kairana bilang buang air terus ya. Yang lain ada yang bisa menjawab? Lemes-lemes badannya. Ya, tadi kata Ari lemes-lemes. Selain itu ada lagi tidak? Sebelum kita bahas. Sakit perut. Ya, sakit perut juga itu salah satu gejalanya. Coba sekarang kita lihat aja ya, tanda dan gejala penyakit diare itu. Jadi tanda penyakit diare ini, yang pertama kondisi feses yang lebih encer dari biasanya, yang kedua lunak dan tidak berbentuk. Nah, gejalanya ini nyeri dan kram perut. Jadi orang yang mengalami penyakit diare itu pasti merasakan perutnya sakit, kram, seperti itu. Yang kedua ada mual. Pasti yang mengalami penyakit diare dia merasakan mual. Kenapa? Karena ada gangguan pada sistem pencernaannya. Yang ketiga itu ada nyeri kepala. Jadi orang yang diare itu kadang dia merasakan nyeri kepala. Soalnya orang yang diare itu kan dia banyak mengeluarkan. Jadi isi perutnya kosong. Nah, dia tidak ada oksigen ke kepala, jadi kepalanya merasa nyeri atau pusing, seperti itu. Yang keempat, kehilangan nafsu makan. Pastinya orang yang sedang diare itu makannya kurang gitu, karena mungkin tidak nyaman, tidak enak gitu di perutnya. Selanjutnya ada haus menerus. Orang yang diare itu merasakan haus karena dia banyak mengeluarkan cairan. Yang keenam itu dehidrasi. Jadi dari haus itu dia akan mengalami dehidrasi, yaitu kekurangannya cairan. Oke, setelah tanda dan gejala, apalagi yang akan kita bahas tadi yang sudah Vera sebutkan di awal? Ada yang tahu sekarang kita akan membahas apa lagi? Poin keempat? Jenis-jenis, Kak. Ya, jenis-jenis. Oke, langsung saja ya. Kita lihat. Atau enggak ada yang tahu jenis-jenis penyakit diare itu apa? Oh iya, sebelum ke jenis-jenis, ini seperti ini, seperti di gambar. Dia merasakan sakit perut, terus mual, kepalanya pusing, nafsu makannya kurang, terus haus terus menerus. Dia pengennya tuh minum terus gitu kan, karena banyak mengeluarkan cairan. Selanjutnya kita ke jenis-jenis. Apa aja sih jenis-jenis diare? Ternyata diare itu ada tingkatannya, mulai dari yang biasa aja gitu kan, sampai ke yang parah seperti itu. Ada yang tahu tidak jenis-jenis diare itu apa aja? Diare akut, Kak.
diare akut ya. Tadi Wika bilang diare akut. Selain diare akut, apalagi? Oke, kita Diare kronis. iya, diare kronis. Coba kita langsung bahas aja ya. Jenis-jenis diare. Yang pertama ada diare akut, yang kedua ada diare kronis, dan yang ketiga ada diare osmotik. Diare akut itu seperti apa sih? Nah, jadi diare akut ini disebabkan oleh virus yang berlangsung lama, sekitar hampir 2 minggu. Kalau diare kronis seperti apa sih? Coba kita lihat ya. Nah, diare kronis ini disebabkan adanya infeksi di area kronis. Ini dapat terjadi selama 4 minggu. Ternyata diare kronis ini waktunya lebih lama dibandingkan diare akut. Selanjutnya diare osmotik. Diare osmotik, nah diare ini terjadi ketika tingginya jumlah air yang ditarik ke dalam rongga usus hingga konsistensi tinja di dalamnya bersifat lebih cair. Sebaiknya menghindari produk susu atau mengurangi pemanis. Jadi kalau orang yang diare itu dia hindari produk-produk susu dan mengurangi manis gitu. Soalnya rasa manis juga dapat mengurangi mual. Tadi salah satu gejalanya dia mual gitu. Oke, selanjutnya jenis-jenisnya yang keempat itu ada diare sekretori. Selanjutnya ada diare eksudatif. Oke, kita bahas yang diare sekretari. Nah, diare ini mirip dengan diare osmotik. Sebagai besar yang mengalami diare ini, ada yang memilih untuk sampai benar-benar menghindari makanan. Jadi yang mengalami diare ini dia pantang gitu, pantang pada makanan. Ada makanan yang tidak boleh dikonsumsi oleh orang yang sedang mengalami diare sekretori ini, dan tandanya itu dia banyak mengeluarkan cairan gitu. Selanjutnya diare eksudatif. Nah, diare eksudatif ini biasanya berhubungan dengan penyakit radang usus besar. Jenis diare ini berupa tinja yang cair disertai lendir, nanah, dan darah. Lanjut. Nah, jadi ini kondisi kita ketika kita sedang mengalami penyakit diare. Normalnya itu seperti yang di atas ini yang ada di bundar, yang di bulat ya. Jadi kita kan mengonsumsi makanan nih. Dia nanti ditampung nih oleh lambung kan. Nah, yang normalnya ini dia seperti ini. Yang anak panah keluar itu cairan diserap oleh tubuh, dan yang anak panah ada di dalam itu dia kotoran-kotoran yang kita buang. Jadi ini rongga usus besar, dan ini usus yang di tengah itu dia usus kecil. Jadi dari lambung dia menuju ke usus kecil, dari usus kecil dia menuju ke usus besar. Normalnya itu seperti ini, banyak diserap nih, cairan itu banyak diserap oleh tubuh. Nah, saat kita mengalami diare, jadi penyerapan air ke tubuh itu dia kurang, malah si air itu dia malah keluar banyak gitu kan. Jadi si cairan itu dia memenuhi rongga usus. Jadi seperti itu. Lanjut. Selanjutnya kita akan membahas cara penularan penyakit diare. Kira-kira kalau penyakit diare itu penularannya seperti apa sih? Ada yang tahu tidak? Oke, mungkin kita langsung bahas aja ya cara penularan penyakit diare. Nah, jadi penularannya itu dia melalui feses penderita diare akibat kontaminasi kuman-kuman tersebut.
Yang kedua itu kuman pada feses dapat mengkontaminasi tangan, makanan, air, dan perlengkapan makanan, hingga akhirnya masuk ke saluran cerna orang lain melalui mulut. Makanya kita kalau habis dari kamar mandi seperti itu, kita harus selalu mencuci tangan supaya kuman-kumannya itu hilang. Jadi kita untuk megang makanan, megang alat-alat makan, seperti itu kita aman kalau kita sudah mencuci tangan. Oke, selanjutnya poin ke-6. Poin ke-6 kita akan membahas tentang cara pencegahan penyakit diare. Tadi ada cara penularannya. Nah, sekarang kita bahas cara pencegahan. Jadi gimana sih kita mencegah penyakit diare ini? Ada yang tahu tidak? Kita tuh harus mencegahnya seperti apa gitu. Ada yang bisa menjawab? Cuci tangan. Cuci tangan. Iya, cuci tangan. Jadi kita kalau mau apa-apa harus cuci tangan dulu ya, supaya kuman-kumannya hilang. Gitu. Oke, langsung aja kita bahas. Nah, yang pertama itu menjaga kebersihan. Ada gambarnya. Nah, jadi kita menjaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan, gitu kan. Segala sesuatu kita harus mencuci tangan terlebih dahulu, apalagi kita sebelum dan sesudah makan itu kita harus mencuci tangan. Kalau kita habis dari kamar mandi, kita harus mencuci tangan, menjaga kebersihan. Oke, yang kedua. Nah, yang kedua ini siapkan makanan dengan baik. Menyiapkan makanan dengan baik itu seperti apa misalnya? Nah, seperti misalkan kita mencuci makanan kayak sayuran, buah-buahan, seperti itu kan harus dicuci terlebih dahulu agar kuman-kumannya hilang. Terus seperti sayuran, misalkan kalau kita mau masak sayuran, kita harus cuci terlebih dahulu dan kita tuh harus memakan makanan yang matang, tidak boleh makan makanan yang mentah. Seperti sayuran kan misalnya kita jadiin sayur, kita tumis, capcay, jadi capcay gitu kan. Nah, sama buah-buahan pun seperti itu. Sebelum kita mengonsumsi buah-buahan, kita juga harus mencucinya terlebih dahulu. Oke, langsung yang ketiga ada. Nah, yang ketiga, perhatikan kebersihan air minum. Jadi, kita itu harus meminum air yang sudah dimasak terlebih dahulu. Jangan dari keran kita langsung diminum, dikegelasin langsung kita minum. Itu tidak baik. Itu ada bakterinya. Jadi, air pun harus dimasak terlebih dahulu biar kuman-kumannya hilang. Next. Nah, yang poin ke-7 ini ada cara perawatan penyakit diare yang bisa dilakukan di rumah. Ada yang tahu tidak cara perawatan penyakit diare yang bisa dilakukan di rumah? Jadi gini, sebelum ibu-ibu dan teman-teman semua, misalkan salah satu keluarganya batin ya, semoga kita dijauhkan dari penyakit diare ini. Misalkan ada yang mengalami penyakit diare nih, terus misalkan mau ke rumah sakitnya jauh gitu. Sedangkan kondisinya sudah benar-benar lemas gitu, sudah benar-benar harus ditangani. Tapi mau ke rumah sakit itu atau ke puskesmas jauh dari rumah gitu. Tindakan apa yang terlebih dahulu ibu dan teman-teman lakukan yang bisa dilakukan di rumah gitu? Ada yang tahu tidak? Oke, mungkin langsung aja kita bahas ya. Nah, jadi cara perawatan penyakit diare yang bisa dilakukan di rumah itu, yang pertama makan dengan porsi yang kecil. Kenapa kok kita makan dengan porsi yang kecil? Padahal kan kita diare, terus kita juga banyak mengeluarkan gitu kan. Jadi teman-teman dan ibu-ibu semua, makanan dengan porsi kecil ini itu tuh harus dilakukan ketika kita sedang diare. Kenapa? Kita jangan terlalu banyak makan karena bisa memaksa otot saluran cerna untuk bekerja lebih aktif. Lebih baik kita makan dengan porsi kecil tapi sering, seperti itu. Yang kedua,
Nah, yang kedua membuat oralit sendiri. Tuh. Jadi kita bisa bikin oralit sendiri di rumah. Ada yang bisa cara membuat oralit di rumah? Tidak, Kak. Jadi bahannya itu cukup gula pasir sama garam, terus dimasukin ke air, dicampur, diaduk, itu bisa dikonsumsi saat kita diare. Nah, oralit ini dia itu dapat menambah cairan yang hilang pada tubuh kita, seperti itu. Selanjutnya,
Next. Jadi, penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan baik dalam bentuk rawat jalan, rawat inap, kunjungan rumah oleh petugas dan tenaga kesehatan. Berikut ada gambarnya. Nah, ini berupa rawat inap. Jadi, ibu-ibu dan teman-teman semua, misalkan lagi diare nih terus ke rumah sakit, bahwa kondisinya itu sangat parah, disarankan oleh dokter dirawat gitu. Jadi rumah sakit atau puskesmas memfasilitasi itu. Yang kedua ini ada rawat jalan. Jadi ibu-ibu dan teman-teman semua bisa berobat ke rumah sakit, ke puskesmas. Mereka menyediakan fasilitas untuk kita, bukan hanya untuk yang terkena penyakit diare saja, seperti itu. Nah, terakhir, kunjungan oleh petugas tenaga kesehatan. Jadi, kalau misalkan ibu-ibu dan teman-teman semua maksudnya tuh kayak udah benar-benar lemes nih, nggak bisa bangun, nggak bisa dibawa gitu kan. Jadi ibu-ibu dan teman-teman semua bisa menghubungi pihak tenaga kesehatan gitu. Jadi mereka bisa berkunjung ke rumah. Jadi seperti itu. Next. Nah, ini daftar pustaka. Dari setiap pembahasan kita tadi, Vera mendapatkan materinya dari berbagai referensi ya. Jadi Vera ucapkan terima kasih kepada ibu dan teman-teman semua sudah mendengarkan, sudah menghadiri acara ini. Selanjutnya Vera serahkan ke moderator. Bagaimana moderator? Baik, terima kasih untuk pemateri. Sekarang dibuka untuk sesi tanya jawabnya ya. Silahkan ibu-ibu yang ingin bertanya atau teman-teman sekalian yang ingin bertanya. Maaf kakak. Ya. Izin Sebutkan bertanya. namanya ya. Sebutkan namanya. Sebutkan Wiwin nama. Meilani, kenapa makanan pedas tidak termasuk penyebab diare? Oh, Ya. kenapa makanan pedas tidak termasuk penyebab diare? Untuk pemateri Baik. silakan Langsung dijawab. jawab ya, moderator. Langsung saya Iya, langsung untuk jawab. pemateri silakan langsung dijawab. Ya, baik. Langsung saja saya jawab ya. Jadi gini, tadi penyebab diare itu ada 3, virus, bakteri, sama parasit. Nah, kenapa pedas ini tidak termasuk gitu kan? Jadi gini ya, kalau ada yang makan, misalkan tadi siapa yang bertanya? Wiwin ya.